Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi memimpin apel kerja sekaligus apel Korpri yang dirangkaikan dengan halal bihalal di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan cuti bersama Senin 14 April 2025. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi memimpin apel kerja yang dirangkaikan dengan apel Korpri sekaligus halal bihalal di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan cuti bersama Senin 14 April 2025. Apel kerja gabungan ini berlangsung di halaman Museum Purbakala Kota Gorontalo. Melalui sambutannya, Ida menyampaikan apel pagi ini sebagai bentuk mengevaluasi diri apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan selama 30 hari kemarin dan apa yang sudah didapatkan selama menjalankan itu. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang hadir hari ini ditambahnya ditakdirkan menjadi ASN yang menerima banyak fasilitas serta kemudahan lebih banyak daripada rakyat lainnya. Pada kesempatan ini, Ida juga mengajak kepada semua perempuan Gorontalo untuk menjadi perempuan berkelas. Setidaknya ada 4 kriteria yang diajukan Ida, yakni perempuan yang mampu menghadapi tantangan ke depan, yang mempunyai tutur kata halus, dapat dipercaya atau beretika, tidak menyebarkan aib rumah tangga maupun pekerjaan. Baik aib di dalam rumah tangga, apapun aib, permasalahan-permasalahan yang masyarakat lain tidak perlu mereka ketahui. Kemudian juga wanita berkelas itu apalagi? Cukup banyak, tentunya kita juga harus bisa menjadi teladan untuk sesama kita. Kemudian kita juga harus bisa bertutur kata, berperilaku dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Di tempat yang sama, pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan santunan duka kepada ahli waris mendiang Isa Mojido, pelaksana pada BPBD Provinsi Gorontalo, senilai 52 juta rupiah. Santunan duka tersebut masing-masing dari DP Korpri Provinsi Gorontalo sebesar 10 juta rupiah dan BPJS Ketenagakerjaan senilai 42 juta rupiah. Selain santunan duka diserahkan pula jaminan kecelakaan kerja atau santunan meninggal tewas dari Taspen Gorontalo kepada ahli waris keluarga almarhum Harson Ataha sejumlah 292.062.610. Penyerahan santunan duka diserahkan Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi didampingi Sekda Prof. Sofyan Ibrahim. Melalui kesempatan itu, Wagub Ida menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga almarhum. Meski tidak banyak, santunan ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh orang tua atau istri dan anak-anak. Turut diserahkan pula SK pensiun, jaminan hari tua dari PT Taspen Gorontalo, dan tali asih pensiun dari DP Korpri kepada ASN Dr. Randus Tajudin Pata, TMT pensiun 1 April senilai Rp90.518.800. Selanjutnya kepada Harudin, TMT pensiun 1 Mei sebesar Rp99.756.100. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi menaruh perhatian serius terhadap kondisi RTH di Simpang 5 Kota Gorontalo. RTH dengan luas 498,72 meter itu kini memprihatinkan dan tidak terawat, padahal berada di pintu masuk ibu kota provinsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahidah Rusli Habibi menaruh perhatian serius
terkait kondisi ruang terbuka hijau atau RTH di Simpang 5 Kota Gorontalo. RTH dengan luas 489,72 meter itu kini memprihatinkan dan tak terawat padahal berada di pintu masuk ibu kota provinsi. Wagub Idah memboyong sejumlah OPD seperti Satpol PP, Dinas PUPR PKP dan Dinas LHK untuk membersihkan RTH Simpang 5. Rumput dipangkas dan sampah yang berserakan dikumpulkan untuk dibuang di tempat sampah Senin 14 April 2025. Idah yang didampingi Sekda Prof Gorontalo Sofyan Ibrahim menilai kondisi RTH perlu dilakukan pembenahan. Lokasi itu sudah lama tidak terawat. Cat dinding terkelupas dan air mancur tidak lagi berfungsi. Idah berharap lokasi itu ditata ulang untuk area rekreasi, literasi, bahkan pementasan seni budaya. Ruang terbuka tidak saja indah dipandang, tapi juga harus memberi manfaat kepada masyarakat umum. Untuk itu perlu penataan, ya, perlu penataan seperti ada yang harus dibenahi, ada yang harus dibongkar, agar ini juga bisa dimanfaatkan menjadi tempat arena rekreasi anak-anak, ya, ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya juga mendukung program pemerintah. Mungkin juga di literasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang semuanya adalah untuk edukasi, ya, untuk edukasi. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kuliah subuh dan silaturahmi warga Muhammadiyah yang berlangsung di halaman Rujab Gubernur Sabtu 20 April 2025. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan memberikan bantuan dana sebesar 25 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan kuliah subuh yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah selama 1 tahun ke depan. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan kuliah subuh sekaligus bersilaturahmi dengan warga Muhammadiyah di halaman rumah jabatan Gubernur Sabtu 20 April 2025. Gusnar mengatakan bantuan tersebut merupakan stimulus awal agar kegiatan keagamaan seperti ini dapat terus berjalan dengan konsisten dan berkualitas. Ia juga mengingat kembali nilai yang pernah diungkapkannya sewaktu menjabat sebagai Wakil Gubernur Gorontalo, yaitu pentingnya perhatian masyarakat terhadap pembangunan masjid dan pandangan tentang budaya bersedekah. Gusnar mengajak masyarakat merawat masjid agar rumah ibadah tidak kalah megah dibandingkan rumah pribadi. Teman-teman saya, termasuk Pak Arfan dan semua yang hadir, yang teman-teman dari Pemprov, itu pasti lihat kalau rumahnya ada di situ, pasti masjid di depan, di dekatnya pasti akan bagus. Karena tidak elok kita memiliki rumah yang relatif bagus, kemudian masjid kurang bagus. Kalau mau isi celengan, isi yang paling besar dari dalam dompet. Jangan lama-lama membuka dompet. Jangan lama-lama memilah dan memilih isi dompet. Sudah dari keyakinan kita saja, bangun nilai bahwa isi dompet yang terbesar itu yang dipindahkan ke celengan. Selesai. Gubernur Gusnar juga menegaskan sikapnya untuk tetap tenang dan fokus pada penyelesaian masalah di tengah dinamika dan riuhnya informasi di media sosial yang belakangan ini menyeret nama dirinya maupun pemerintah Provinsi Gorontalo. Ia mengaku membaca berbagai komentar dan narasi yang berkembang di media sosial, namun memilih untuk tidak menanggapi secara emosional. Ia menegaskan bahwa fokus utama dirinya sebagai pemimpin adalah memberikan solusi, bukan terjebak dalam polemik. Di tengah hiruk-pikuk dinamika media sosial di Gorontalo, banyak sekali hiruk-pikuk informasi, statement, dan itu yang berkaitan dengan Pemprov, terutama juga berkaitan dengan pribadi saya. Tapi saya terus terang sudah memasang niatan dari awal untuk hal-hal seperti itu
saya mengedepankan sabar saja. Begitu. Saya tidak mau menanggapi. Mungkin bapak-bapak nonton begitu berarti bolombo apa segala macam. Itu saya baca semua. Tapi saya berpikir realistis saja. Saya hadir di Gorontalo membawa solusi, bukan pertengkaran. Di tempat yang sama, Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Nani Ismail Mokodongan juga memberikan hadiah berupa uang tunai kepada anak-anak pembaca pidato 4 bahasa MIM unggulan Kota Gorontalo. Kuliah subuh selanjutnya akan dilaksanakan di Masjid Al-Mugarabia, Kelurahan Dulalowo, Kota Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menitipkan pesan kepada peserta maupun penyelenggara PSU Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara. Hal ini diutarakannya saat meninjau kesiapan PSU bersama Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusliha Bibi. Pemungutan suara ulang atau PSU Bupati Wakil Bupati Gorontalo Utara akan digelar pada Sabtu 19 April 2025 mendatang. Warga diminta untuk berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 3 calon akan berkompetisi memikat hati rakyat, yakni pasangan Roni Imran, Ramdan Mapalie, Tarik Modanggu, Nurjana Hasan Yusuf, serta Muhammad Sidik Nur Muksin Badar. Muhammad Sidik Nur menjadi pengganti Ridwan Yasin yang didiskualifikasi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Ida Syahidah Rusliha Bibi serta jajaran Forkopimda meninjau persiapan PSU Gorut Selasa 8 April 2025. Mereka melakukan rapat kerja dengan PJ Bupati, KPU dan Bawaslu Gorut serta melakukan pengecekan anggaran, logistik, dan keamanan. Pelaksanaan debat antara paslon rencananya akan digelar pada 12 April 2025 secara langsung melalui akun media sosial. Debat hanya dihadiri oleh masing-masing paslon sehari sebelum pemilihan atau tanggal 18 April menjadi hari tenang. Beberapa tantangan pelaksanaan pilkada sudah teratasi dengan baik. Anggaran PSU lebih kurang 9 miliar rupiah akan dipenuhi dalam waktu dekat. Rinciannya 3 miliar rupiah dari APBD Provinsi dan 6 miliar rupiah dari APBD Gorut. Gubernur Gusnar menyebut persiapan PSU Gorut sudah mencapai 75%, surat suara sedang dicetak dan dalam beberapa hari ke depan sudah tiba. KPU dan Bawaslu, saya mengambil kesimpulan dan kami bersepakat semua dengan Forkopimda bahwa penyelenggaraan PSU di Kabupaten Gorontalo Utara insya Allah akan berjalan lancar, tidak ada masalah. Persiapan sudah berapa persen kira-kira nih Pak? Persiapan kira-kira sudah sekitar 70-75%. Karena tinggal menunggu kertas suara. Kertas suara itu akan tiba diperkirakan tanggal 10 lusa ya. Dan setelah itu KPU tadi sudah menginformasikan petugas pelipat kertas suara juga sudah siap sehingga diperkirakan untuk melipat itu kira-kira ya sekitar 2 hari. Soal kondisi itu langsung disebarkan. Di tempat yang sama, Wagub Ida Syahidah Rusliha Bibi mengapresiasi Kapolda Gorontalo dan Danrem 133 Nani Wartabone yang berkomitmen menyiapkan personel untuk keamanan logistik dan pengamanan TPS pada pelaksanaan pemungutan suara ulang. Keamanan dari TNI Polri untuk bisa mengawasi, memberikan pengamanan terhadap logistik tersebut. Kemudian kesiapan untuk pelipat kertas suara. Nah, dalam 2-3 hari itu bisa selesai dengan jumlah sesuai dengan daftar pemilu. Nah, mudah-mudahan kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat Gorontalo Utara dalam ini dengan aman, tertib, tidak ada korban jiwa. Kemudian juga pilihlah kepala daerah yang sesuai dengan nurani.
Mitra Kominfotik, untuk menutup jumpa kita pada edisi kali ini berikut kami hadirkan program Gorontalo Baik di UPT Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yang berada di Wonggahu untuk inseminasi buatan indukan sapi. Demikian informasi yang telah kami sajikan kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Hai halo warga Gorontalo di mana saja Anda berada, senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program Gorontalo Baik. Edisi kali ini kami ingin mengajak Anda mengenal lebih dekat apa dan bagaimana UPTD Balai Pembibitan Ternak Wonggahu di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Balai di bawah Dinas Pertanian ini merupakan pusat inseminasi buatan bagi ternak sapi yang ada di wilayah Gorontalo. Di sini ada ratusan indukan sapi yang dikembangkan setiap tahun. Sapi dengan kualitas unggul ini diharapkan bisa beranak pinak dan hasilnya dijual untuk mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Selain indukan sapi yang siap bunting, UPTD Wonggahu juga menyediakan sperma sapi untuk proses inseminasi buatan. Itu loh proses bunting sapi yang dilakukan tidak secara alami. Setiap tahun UPTD Wonggahu menyiapkan sekitar 25.000 bibit sperma dari berbagai macam jenis sapi, mulai dari sapi Madura, Sumba, Brahman, Limousin, Simmental hingga Wagyu. Sebelum kita melihat bagaimana proses inseminasi buatan dilakukan, kita perlu tahu dulu apa saja yang dilakukan oleh pegawai UPTD Wonggahu kepada ternak. Pertama, ada namanya inseminator. Mereka ini adalah orang yang menyuntikkan sperma ke sapi yang sedang birahi. Diharapkan sperma tersebut dapat menjadikan sapi bunting dalam 9 bulan ke depan. Tidak semua sperma yang disuntikan bisa membuat sapi bunting. Untuk memastikan sapi benar-benar bunting, ada namanya petugas PKB atau pemeriksa kebuntingan sapi. Pemeriksaan biasanya dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke rahim sapi untuk mengecek apakah rahim sapi berhasil dibuahi. Berikutnya ada ahli ternak reproduksi. Tugasnya untuk memastikan apakah sapi masih bisa dibuahi atau tidak. Sebab tidak semua sapi masih bisa bunting dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang terakhir ada petugas transfer embrio. Ini sudah bukan sperma lagi ya, tapi sudah embrio sapi. Tinggal disimpan di rahim sapi, atau kalau di manusia kita kenal dengan istilah bayi tabung. Saya kira kalau sediaan straw ya, sperma jantan di sini, itu ada beberapa jenis yang banyak diminati, termasuk sapi-sapi besar ini, sapi Limousin, Simmental, ada sapi Brahman, ada PO, ada sapi yang terbaru, bukan terbaru tapi di tempat kita di Gorontalo khususnya mungkin baru di sini, sapi Belgian Blue. Ini anakannya sudah ada 3 atau 4. Terus sapi Wagyu juga yang dari Jepang tadi sudah saya lihat. Itu jenis-jenis sapi eksotis yang memang juga baru dikembangkan di Gorontalo. Alhamdulillah di sini sudah lahir. Nah, sekarang muncul pertanyaan, berapa harga yang harus dibayar untuk setiap proses inseminasi buatan? Jadi, UPTD Wonggahu sebetulnya tidak melayani inseminasi buatan di dalam kandang. Warga yang ingin sapinya diinseminasi hanya menghubungi petugas UPTD dan pelayanan akan dilakukan di luar kandang. Hal itu dilakukan karena tidak semua ternak warga sehat.
Dikhawatirkan sapi warga yang masuk ke UPTD membawa penyakit dan menular ke indukan yang lain. Layanan yang dasar yang kami berikan untuk peternak sebetulnya inseminasi buatan yang oleh Pak Gubernur mau dicanangkan. Demikian juga pengobatan untuk hewan-hewan ternak masyarakat di sekitar Ronggaho yang boleh kami jangkau dan bisa dibawa ke unit Balai Peternakan Ronggaho. Itu kami lakukan pelayanan kesehatan dan itu gratis. Termasuk IB ya. Hanya memang kalau IB ini kan intensitasnya di waktu-waktu yang lalu itu kurang belum terlalu intens. Mungkin dengan program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur ini berharap ini menjadi bisa diambil lebih banyak manfaat oleh masyarakat sekitar ya, yang bisa menjangkau lokasi kami. Biasanya untuk satu kali proses inseminasi butuh biaya sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 dengan catatan harga tersebut dibayarkan hingga sapi benar-benar bunting. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang berkunjung ke tempat tersebut pada beberapa hari lalu menginginkan agar pola tersebut dirubah. Semua ternak warga yang ingin diinseminasi dilakukan di UPTD dengan biaya gratis alias tidak berbayar. Inseminasi yang terpusat ini diharapkan bisa memaksimalkan pemantauan sapi saat bunting hingga melahirkan. Gusnar bertekad menjadikan UPTD Wonggaho sebagai pusat pembibitan sapi agar produksi sapi Gorontalo meningkat dan laik jual antar pulau, bahkan hingga ekspor ke luar negeri. Harapannya dengan program Wonggaho menjadi pusat layanan inseminasi buatan ini menjadi juga titik balik kami untuk bagaimana meningkatkan produksi, meningkatkan populasi sapi di Provinsi Gorontalo, paling tidak untuk wilayah Bualemo, karena UPT ini berkedudukan di Bualemo. Tentu kalau kita bersinergi juga dengan teman-teman di kabupaten, petugas teknis, teman-teman inseminator juga yang ada di luar sana, ini saya kira menjadi akan menjawab harapannya Pak Gubernur untuk Gorontalo menjadi pusat pengembangan sapi potong di Gorontalo. Yang satu hal yang perlu diingat bahwa kita orang ini Gorontalo Pak sebagai supplier sapi untuk Kalimantan. Sapi-sapi kita banyak terserap di situ, sapi jantan untuk ekspor antar pulau ke Kalimantan Utara, Tarakan dan Kalimantan Timur di Samarinda dan Balikpapan. Itu sapi-sapi jantan kita banyak tersedot ke sana setiap tahunnya. Mengantisipasi kekurangan itu tentu teknologi yang menjawab Pak. Nah tadi yang kita sudah coba praktekkan, teknologi inseminasi buatan itu saya kira memudahkan Pak, karena dengan satu straw kecil itu tidak perlu kita bawa jantan. Jadi jantan sendiri kan paling kemampuannya satu jantan 10 betina. Tapi kalau inseminasi buatan bisa ribuan Pak, bisa ribuan betina yang dilayani dengan straw kecil itu. Demikian Gorontalo Baik edisi UPTD Wonggaho. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya. Dadah, bye-bye.